Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Nur Fajar, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat, yaitu sistem perpustakaan yang dibuat untuk SMP Negeri 155 Jakarta. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk memudahkan petugas dalam melakukan pendataan buku, pendataan pengunjung, pendataan peminjaman buku, maupun pengembalian buku. Berikut adalah tampilan awal dari perpustakaan SMP Negeri 155 Jakarta. Di sini terdapat data buku yang bisa diakses oleh siswa atau si user. Oh ya, untuk si user sendiri, dia dapat mengakses data buku atau halaman awal ini, peminjaman, dan pengembalian buku. Ya, selanjutnya, jika si user atau si siswa ingin mencari buku yang ingin mereka lihat, mereka bisa mencari di search bar berikut ini. Misalkan kita ingin mencari data buku IPA. Kira-kira data buku yang muncul seperti ini. Ya, di halaman awal ini hanya untuk pengecekan data-data bukunya aja. Oke, selanjutnya kita melakukan, jika si siswa ingin melakukan peminjaman, maka akan masuk ke form peminjaman. Ini adalah tampilan dari data peminjaman. Di sebelah kanan ini ada data-data buku yang sama dengan data buku yang di halaman awal tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Jika si siswa ingin melakukan peminjaman, misalkan siswa ingin meminjam data buku IPS, coba kita klik saja di sini dan akan pindah di sebelah sini datanya. Selanjutnya kita mengisi data-data si siswa tersebut. Misalkan kita isi NIS-nya ya, NIS untuk si siswanya itu. Oke. Dan kita isi tanggal pengembaliannya. Misalkan kita isi tanggal 17 ya. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, setelah kita simpan, data akan tersimpan ke perpustakaan. Selanjutnya, si siswa mencetak laporan penjualan. Laporan peminjaman. Nah, ini adalah contoh dari bukti peminjaman buku yang telah dilakukan oleh siswa itu, yang akan disimpan untuk diserahkan nanti pada saat pengembalian buku. Kira-kira datanya seperti ini. Oke, setelah melakukan mengisi data peminjaman buku, siswa baru dapat mengambil buku untuk dibawa pulang, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi. Jika si siswa ingin mengembalikan buku, dia akan ke form pengembalian, button pengembalian. Ini adalah form dari data pengembaliannya. Ya, di sebelah kanan ini ada data-data dari data peminjam yang sudah diisi di form data peminjaman tadi. Misalkan kita tadi isi datanya atas nama Rahmat ya. Kita bisa mencari di search bar berikut. Kita cari peminjam. Ya, ini adalah ID peminjamnya ya. ID peminjam tadi kita isi. Kita klik saja, dia akan keisi di sebelah kiri ini. Selanjutnya melakukan penyimpanan. Oke, di sebelumnya ini keterangannya adalah belum kembali ya, karena si bukunya emang belum diisi untuk data pengembaliannya ya. Setelah kita simpan, dia akan berubah jadi sudah kembali keterangannya. Iya, seperti itu. Dan mencetak laporan pengembaliannya untuk si siswa bawa nanti sebagai buktinya. Kira-kira seperti ini. Dari sini ada tanggal pengembalian dan tanggal kembali. Apa bedanya? Kalau tanggal pengembalian itu adalah tanggal pengembalian yang diisi pada saat dia mengisi data peminjaman. Tanggal kembali adalah tanggal pada saat dia melakukan pengembalian buku. Makanya di sini adalah data pengembaliannya tanggal 17, sedangkan tanggal kembalinya adalah tanggal 16. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman awal. Untuk si siswa itu hanya dapat mengakses untuk form halaman awal ini, peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya kita ingin melihat form dari petugas ya. Dia memerlukan akses
login si petugasnya itu. Misalkan kita masuk sebagai petugasnya adalah Amelia ya, dan ini adalah tampilan awal dari form petugas perpustakaannya itu. Di sini terdapat data buku, data pengembalian, data pengunjung, dan data admin. Data admin ini atau data petugas hanya dapat diisi oleh si super admin atau supervisor, karena dia memerlukan hak akses lagi. Ya, seperti itu. Coba kita lihat dari data buku. Nah, ini adalah tampilan dari data buku si perpustakaan itu. Di sebelah kanan ada data-data buku yang sudah terisi, yang sama dengan data buku di halaman awal tadi. Coba kita menambahkan buku ya. Kita akan coba menambahkan buku. Oke, selanjutnya kita simpan. Dan buku tersimpan di sebelah kanan ini, kira-kira seperti itu. Bisa juga untuk melakukan pengubahan data. Ya, kira-kira seperti itu. Dan juga untuk penghapusan data. Harus dilakukan klik data di sebelah kanan dulu ya. Baru bisa diubah datanya. Misalnya kita ubah jumlah buku jadi 14 dan terubah jadi 14 ya. Dari sini juga ada laporan. Laporannya ini kita bisa mencari berdasarkan tahun penerbit yang ada di sini. Coba kita isi 2019. Dan laporan yang tercetak adalah data buku yang tahun penerbitnya ada pada tahun 2019. Ya, ini kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kita kembali ke halaman awal petugas. Di sini ada data pengembalian. Data pengembalian ini hanya dapat melihat datanya saja, mencari datanya. Misalkan kita cari Sandi seperti ini dan mencetak laporan keseluruhan dari data pengembalian. Kira-kira seperti ini laporannya. Oke, kita kembali ke halaman dari petugas, halaman awal dari petugas. Selanjutnya ini ada data pengunjung. Si petugas ini yang diisi oleh petugas, dan alur awalnya si siswa pada saat masuk ke perpustakaan akan memberikan kartu pelajar ke si petugas untuk diisikan datanya di sini. Jadi nanti pada saat mengisi data pengunjungnya adalah si petugasnya itu. Pada saat masuk awal si siswanya ke perpustakaan dan diisi di form ini. Kira-kira coba kita isi ya. Untuk data si siswanya itu. Oke. Selanjutnya kita coba simpan. Dan tersimpan datanya. Dia bisa juga diubah. Ya, sudah terubah datanya dan dihapus. Kira-kira seperti itu. Di sini juga ada laporan dari data pengunjungnya. Ini adalah laporan keseluruhan dari data pengunjung perpustakaan SMP Negeri 155. Laporannya kira-kira seperti ini. Ya, ini untuk search bar juga untuk mencari data dari pengunjungnya. Misalkan kita cari Agung. Ya. Dia akan memunculkan data berdasarkan nama si pengunjungnya itu. Selanjutnya kita kembali lagi ke halaman awal petugas. Ya, di sini ada data admin atau data petugas yang memerlukan hak akses super admin atau supervisor ya. Coba kita isi untuk datanya. Kita masuk ya, maaf. Nah, ini adalah halaman data petugas yang hanya dapat diakses oleh super admin atau supervisor itu aja. Ya, untuk melakukan pengisian datanya kita coba. Misalkan kita ingin menambahkan petugas ya. Misalkan kita ingin menambahkan data si petugasnya itu.
maaf, username-nya tambahkan. Supaya kita tambahkan datanya dan tersimpan. Nah, ini untuk data si petugas yang diperlukan pada saat si petugas ingin masuk di di hak akses yang awal itu tadi. Nah, ini ada laporan dari data petugasnya yang dapat dicetak oleh super admin aja. Kira-kira untuk laporannya seperti ini reportnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk si super adminnya. Hanya dapat mengelola data petugas saja. Kita kembali lagi. Ya, untuk sekian dari penjelasan saya dari Sistem Perpustakaan SMP Negeri 155 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.